Halo teman-teman, kembali lagi di video saya kali ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan materi perulangan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Kevin Persila Sinarwoju dengan NIM 22114948. Nah, jadi apa itu perulangan? Nah, di sini perulangan atau yang sering disebut dengan looping merupakan proses yang dilakukan secara berulang-ulang. Dengan menggunakan proses perulangan, penulisan kode program dapat menjadi lebih efisien dan efektif. Dalam bahasa pemrograman C++, terdapat beberapa macam struktur perulangan. Antara lain ada for, while, dan do while. Nah, kita masuk ke latar belakang perulangan. Jadi, jika kamu diminta menampilkan tulisan selamat datang sebanyak 5 kali, apa yang kamu kerjakan? Nah, kita dapat melakukannya itu dengan menggunakan code selamat datang sebanyak 5 kali. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya. Dan kita masuk ke bagian kategori perulangan. Nah, kategori perulangan ini terdapat dua, yaitu yang pertama counted loop atau sudah diketahui jumlah perulangannya. Yang kedua uncounted loop atau belum diketahui jumlah perulangannya. Nah, teman-teman, kita masuk ke bagian jenis-jenis perulangan. Jenis-jenis perulangan ada 3. Yang pertama itu ada for, counted loop, 2 while atau uncounted loop, dan terakhir do while uncounted loop. Bagian yang berikut, perulangan for. Bentuk umum perulangan for adalah sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa lihat itu for dalam kurung inisialisasi syarat penambahan atau pengurangan. Itu kurung dengan kurung awal pernyataannya. Nah, di sini juga terdapat keterangannya. Yang pertama, inisialisasi pernyataan untuk menyatakan keadaan awal dari variabel kontrol. Yang kedua, ada syarat, yaitu ekspresi relasi yang menyatakan kondisi untuk keluar dari perulangan. Yang ketiga, penambahan atau pengurangan, mengatur perubahan nilai variabel kontrol. Nah, teman-teman bisa lihat contoh for 1, contoh perulangannya. Nah, ini kalau jika untuk mengulang kata kalimat selamat datang. Nah, oke, untuk contoh for yang kedua, ini kita bisa menggunakan perulangan angka. Jadi di sini kan ada menggunakan code nomor ke. Jadi kita bisa mengulang atau mengurut nomor 1 sampai 10 dengan tinggal menambahkan jumlahnya aja di sini. Jadi 0 ke 1. Oke, teman-teman bisa lihat contoh for yang ketiga. Ini menggunakan code input banyak nilai. Jadi kita dapat memasukkan nilai apa yang kita pengen, terus kita dapat menjumlahkannya atau dikali atau juga bisa dibagi. Nah, terus habis itu terakhirnya akan mendapatkan hasil dari total nilainya, total perkalian, dan rata-rata nilai. Nah, teman-teman, contoh input banyak nilainya. Jadi kalau misalnya kita pilih 3, nah kita dapat menginput nilai 1 itu 2, nilai 2 itu 3, nilai 3 itu 4. Jadi totalnya ada 9. Total perkalian 24, rata-rata 3. Oke, teman-teman, kita masuk ke bagian perulangan while. Perulangan while akan terus berlanjut selama kondisinya bernilai benar atau true, dan akan berhenti bila kondisinya bernilai salah. Nah, bentuk umum perulangan while adalah while atau syarat, instruksi. Nah, ini teman-teman ada contoh while. Nah, ini teman-teman bisa lihat contohnya. Dan ini contoh semisal kalau codingannya benar, maka ini adalah hasil dari run-nya. Oke, kita masuk ke bagian yang berikut. Ada perulangan do while. Nah, perulangan do while ini ada terdiri 4. Itu yang pertama, pada dasarnya struktur perulangan do while sama saja dengan struktur while. Yang kedua, hanya saja pada proses pengulangan dengan while, seleksi pada while berada di atas. Yang ketiga, sementara pada perulangan do while, seleksi berada di bawah batas perulangan. Yang keempat, jadi dengan menggunakan struktur do while, sekurang-kurangnya akan terjadi 1 kali perulangan. Kita masuk, di sini ada perbandingan atau
perselisihan antara while versus do while. Nah, while di sini itu bagian yang pertama bisa jadi tidak akan pernah dikerjakan jika syarat tidak dipenuhi. Kalau di do while minimal dikerjakan satu kali walaupun syarat tidak dipenuhi. Yang kedua dari while, dikarenakan sebelum instruksi dikerjakan, syarat dicek terlebih dahulu. Yang kedua, dari do while, dikarenakan instruksi dikerjakan dahulu, baru syarat dicek untuk melanjutkan perulangan. Nah, teman-teman bisa lihat contoh do while. Nah, teman-teman kurang lebih hampir sama ya kayak di atas. Nah, contoh do while yang kedua. Dan ini outputnya. Oke, sekian dari penjelasan saya di materi perulangan kali ini. Terima kasih.